Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri dengan NIM 112110488. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai ABC dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Ide costing adalah sistem akuntansi biaya berbasis aktivitas, di mana penentuan biaya produk berdasarkan konsumsi sumber daya oleh aktivitas, dengan proses pengumpulan dan penelusuran data biaya melalui kinerja aktivitas. Pendekatan penentuan biaya berdasarkan aktivitas adalah bahwa produk atau jasa perusahaan dilakukan oleh aktivitas, dan aktivitas yang dibutuhkan tersebut menggunakan sumber daya yang menyebabkan timbulnya biaya. Activity based costing merupakan metode penentuan HPP product costing yang ditunjukkan untuk menyajikan informasi harga pokok secara cermat bagi kepentingan manajemen, dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Adapun beberapa alasan timbulnya HPP berdasarkan aktivitas. Yang pertama, persaingan global yang tajam yang memaksa perusahaan untuk melakukan cost efektif. Yang kedua, advanced manufacturing teknologi yang menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam produk cost menjadi lebih tinggi dari primary cost. Yang ketiga, adanya strategi perusahaan yang menerapkan driven energy. Nah, selanjutnya, konsep dasar activity based costing. Activity based costing adalah suatu sistem yang terfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa, menyediakan informasi perihal aktivitas-aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejadian atau transaksi yang merupakan pemicu biaya, cost driver, yang bertindak sebagai faktor penyebab dalam pengelolaan biaya dalam organisasi. Aktivitas-aktivitas ini menjadi titik penghimpunan biaya dalam sistem ABC. Biaya ditelusur ke aktivitas dan kemudian ke produk. Sistem ABC mengasumsikan bahwa aktivitas-aktivitas layak mengkonsumsi sumber daya dan bukannya produk. Biaya memiliki penyebab biaya, ada penyebabnya, dan penyebab biaya adalah aktivitas. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya akan menempatkan personil perusahaan pada posisi dapat mempengaruhi biaya. Sistem ABC berangkat dari keyakinan dasar bahwa sumber daya menyediakan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas, bukan sekadar menyebabkan timbulnya si biaya. Penyebab biaya dapat dikelola, yaitu aktivitas, melalui pengelolaan terhadap aktivitas yang menjadi penyebab terjadinya biaya. Personil perusahaan dapat mempengaruhi biaya. Pengelolaan terhadap aktivitas memerlukan berbagai informasi tentang aktivitas. Nah, manfaat penerapan sistem ABC menurut Firdaus dan Wasilah tahun 2009. Penerapan sistem ABC dalam perusahaan memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut: menentukan harga pokok produk secara lebih akurat, terutama untuk menghilangkan adanya subsidi silang sehingga tidak ada lagi pembebanan harga pokok jenis tertentu terlalu tinggi atau over costing, dan harga pokok jenis produk lain terlalu rendah atau under costing. Nah, yang kedua, memperbaiki
Pembuatan keputusan dengan menggunakan ABC tidak hanya menyajikan informasi yang lebih akurat mengenai biaya produk, tetapi juga memberikan informasi bagi manajer tentang aktivitas-aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya khusus, biaya tidak langsung, yang merupakan hal penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan baik mengenai produk maupun dalam mengelola aktivitas-aktivitas sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha. Yang ketiga, mempertinggi pengendalian terhadap biaya overhead. Biaya overhead disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang terjadi di perusahaan. Sistem ABC memudahkan manajer dalam mengendalikan aktivitas-aktivitas yang menimbulkan biaya overhead tersebut. Adapun rumus activity based costing yaitu yang pertama untuk mencari total biaya utama dengan biaya utama dikali volume produksi. Nah, untuk mencari total biaya overhead dengan biaya overhead dikali volume produksi. Nah, untuk mencari harga per unit yaitu dengan total biaya utama ditambah total biaya overhead dibagi jumlah unit yang diproduksi. Selanjutnya, biaya utama dikali volume produksi ditambah hasil dari biaya utama dikali volume produksi lalu dibagi jumlah unit yang diproduksi. Di sini saya akan memberikan contoh pada pembuatan sepatu dan sandal. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu volume produksi. Volume produksi untuk sepatu 1000 unit, untuk sandal 2000 unit. Harga jual untuk sepatu yaitu Rp20.000 dan untuk sandal Rp20.000. Nah, untuk biaya utamanya sepatu Rp10.000, untuk sandal Rp5.000. Jam kerja yang berlangsung untuk sepatu 500 jam, untuk sandal 1000. Nah, untuk aktivitas biaya yang dianggarkan untuk rekayasa yaitu 100.000 per jam, untuk setup 500.000 per jam, untuk mesin 2 juta per jam, untuk packaging 200.000 per unit. Nah, untuk biaya aktivitas sesungguhnya rekayasa sepatu 35.000, untuk sandal 15.000, maka total menjadi 50.000. Untuk setup sepatu 50.000, untuk sandal 50.000, maka total 100.000. Nah, untuk mesin, untuk sepatu 250.000 dan sandal 150.000, maka total menjadi 400.000. Packaging sepatu 50.000 dan sandal 50.000, maka totalnya menjadi Rp100.000. Ya, untuk biaya overhead pada sepatu yaitu untuk rekayasa 35.000 dikali 2 menjadi Rp70.000, untuk setup 50.000 dikali 5 menjadi Rp250.000, untuk mesin 250.000 dikali 50, maka totalnya menjadi Rp12.500.000. Nah, untuk packagingnya 50.000 dikali 2 menjadi Rp100.000, maka total keseluruhan biaya overhead sepatu yaitu Rp12.920.000. Nah, selanjutnya kita hitung biaya overhead sandal. Untuk rekayasa sandal yaitu 15.000 dikali 2 menjadi 30.000, untuk setupnya 50.000 dikali 5 menjadi 250.000, untuk mesin 150.000 dikali 50 menjadi Rp7.500.000, untuk packaging 50.000 dikali 2 menjadi Rp100.000, maka total keseluruhan biaya overhead sandal yaitu
Rp7.880.000. Nah, selanjutnya kita hitung harga biaya per unit. Nah, untuk yang sepatu dulu nih, yang pertama, total biaya utama sepatu kan tadi 10 juta rupiah. Total biaya overhead sepatu yaitu 59.000, maka totalnya menjadi 10.059.000. Nah, untuk unit produksi sepatu yaitu 1000, maka 10.059.000 dibagi 1000 hasilnya ialah Rp10.059 harga per unit untuk sepatu. Nah, sekarang untuk sendal. Total biaya utama sendal kan 10 juta rupiah. Total biaya overhead sendal yaitu 118.000. Maka totalnya keseluruhan menjadi 10.118.000. Untuk unit produksi sendal yaitu 2000 unit, maka 10.118.000 dibagi 2000 hasilnya ialah Rp5.059 harga per unit untuk sendal. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya sendiri masih dalam proses belajar. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.